Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alveolus kelas 12 IPA 2 di SMA Negeri 1 Maginti. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Ibrahim sebagai moderator, dan anggota-anggota saya yaitu Indah, Yulianto, Fitriani, dan Eka. Kelompok kami akan memaparkan materi mengenai siklus Krebs dan transport elektron. Penjelasan materi kami akan dijelaskan secara berkesinambungan. Dimulai dari Indah, saya persilakan. Siklus Krebs atau asam siltrat terjadi di mitokondria pada kelompok eukariotik dan pada kelompok prokariotik terjadi di sitoplasma. Hasil dari siklus Krebs yaitu dihasilkan 4CO2 tambah A2 ATP tambah 6 NADH tambah 2 FADH2. Tahap siklus Krebs yang pertama yaitu proses pembentukan sitrat. Terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dan oksaloasetat yang membentuk sitrat dibantu dengan enzim sintase. Sitrat yang dihasilkan pada proses sebelumnya diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Terjadi proses dekarboksilasi. Isositrat yang terbentuk dioksidasi menjadi oksalosubsunsinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Terjadi pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu oleh NADH. Terjadi perubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat. Kompleks dan proses oksidasi. Kemudian selanjutnya suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat, tidak hanya dibantu enzim. Tahap pengubahan ini juga dibantu oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP. Suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ini terjadi penambahan atom hidrogen. Selanjutnya adalah pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksiolasetat yang dibantu dengan enzim dehidrogenase. Oksiolasetat ditangkap setil CoA dan siklus Krebs terus terjadi.
Selanjutnya adalah tahap transfer elektron. Tahap transfer elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dari ion hidrogen H positif. Fungsi transfer elektron yaitu mengoksidasikan NHDH dan FADH2 menjadi ATP. Setiap fase reaksi dari tahap sebelumnya akan dikonversi menjadi ATP pada tahap transfer elektron. NADH dan FADH2 menghasilkan ATP. 1 NH2 menghasilkan 3 ATP dan FAH2 menghasilkan 2 ATP. Terdapat perbedaan antara jumlah ATP pada organisme eukariotik dan prokariotik. Pada organisme eukariotik, oksidasi NADH dan FADH terjadi di dalam mitokondria. Namun, NADH hasil glikolisis dibentuk dalam sitosol. Akibatnya, NADH tersebut harus dimasukkan ke dalam mitokondria. Pemindahan NADH tersebut memerlukan 2 ATP. Jadi, jumlah total akhir ATP pada organisme eukariotik yaitu sebanyak 36 ATP. Dan pada organisme prokariotik itu tidak terdapat mitokondria, jadi tidak terjadi pengurangan ATP untuk pemindahan NADH ke mitokondria. Jadi total ATP yang dihasilkan oleh prokariotik yaitu sebanyak 38 ATP. Itulah penjelasan dari materi kami yaitu mengenai siklus Krebs dan transfer elektron. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas atensi yang diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Trakea kelas 12 NIA 2 SMA Negeri 1 Maginti yang beranggotakan saya sendiri yaitu Harma sebagai moderator, yang beranggotakan Marsha dan Mayanti, Suryanti dan Risa. Jadi pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan yaitu tahapan dekarbonisasi oksidatif dan tahapan glikolisis. Tahapan dekarbonisasi oksidatif yang akan dijelaskan oleh Rizal dan Suryanti. Rizal dan Suryanti, saya persilahkan. Baik, tahapan dekarbonisasi oksidasi yaitu setiap asam privat yang dihasilkan kemudian diubah menjadi fosentil CoA atau koenzim A. Kemudian asam privat akan mengalami dekarbonisasi sehingga gugus karbosil akan hilang sebagai CO2 dan akan berfungsi keluar dari sel. Dua gugus asam privat mengalami karbosilasi sehingga
tersebut hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh reseptor elektron NADA ditambah melepaskan NADH akan piruvat diubah menjadi asetil benzim sehingga menghasilkan NADH dan dilepaskan CO2. Kemudian tahapan glikolisis yang terbagi menjadi dua, yaitu fase 1 dan fase 2 yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu fase 1. Jadi fase 1 yaitu glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa 6 atom C membentuk glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Terjadi isomerisasi atau pemecahan menjadi glisaldehida 3 fosfat dan dihidroksiaseton. Kemudian dihidroksiaseton diubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Selanjutnya fase kedua yang akan dijelaskan oleh Marsha Darmayanti. Gliserol 3 fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1, difosfat gliserat. Dengan bantuan glikofoserat, kimonase 1,3 difosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Dari sumerasi menjadi 2 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfogliserat dan berubah menjadi fosfoenol piruvat terbentuk pada piruvat. Itulah tadi tahapan dekarbonisasi oksidatif dan tahapan glikolisis. Sekian dari kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.